Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa sekali hari ini boleh diperkenankan untuk kita kembali menghampiri hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kehausan kita, kelaparan kita akan hadirat Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu. Dan saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan sungguh nyata. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur Bapa, kemurahan-Mu yang luar biasa dinyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah hati kami hari ini dipenuhi dengan hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpin setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 10 ayat 4 di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangi aku. Haleluya. Kita mengangkat satu pujian, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Haleluya. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lagi. Ku diberi kuasa. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Yesus Tuhan, Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak untuk terima segala pujian penyembahan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Saya mau undang, mari sama-sama, jika saudaraku merasa comfortable, you probably can stand up. Mungkin berdiri, taruh tanganmu di dada, rasakan hadirat Tuhan. Biarlah Dia menjamah setiap hati pikiran kita saat ini. Saat indah, ku berhadapan denganmu.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku kerindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. mari sama-sama naikkan pujian ini lagi. Saat indah Tuhan, Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang setia, kasih setiamu senantiasa baru Tuhan. Biar hati kami dimurnikan Tuhan seperti emas yang murni Yesus, menyenangkan hatimu dan memuliakan Kau Tuhan. Biarlah hati-hati yang terbelenggu saat ini boleh dilepaskan Tuhan. Hati-hati yang terbelenggu, hati-hati yang terikat Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tidak terlalu panjang menjangkau setiap hati-hati yang terluka saat ini boleh dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kondisi fisik yang lemah Tuhan jamah dan sembuhkan Bapa. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari katakan dengan lembut, Bapa sentuh hati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, haleluya, bejana hati. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, kami bersyukur Bapa, hati kami rindu Tuhan untuk diairi dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan Allah ada di atasnya Bapa. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh menjadi berkat dan speak life to every single one of us. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kita mau bawa setiap syafaat kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, saat ini Tuhan kami mau bersyafaat Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami mau bawa Tuhan setiap gereja kami yang ada Tuhan, buat JKI Jirai, JKI Host Tuhan, JKI Nawastu Tuhan, JKI Penuai Bapak, dan Host of Grace Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Bapak setiap gereja yang ada Tuhan boleh mengerjakan Bapak pekerjaan-Mu Tuhan, memperluas pekerjaan-Mu Bapak lebih-lebih lagi Tuhan. Engkau pakai setiap gereja yang ada Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapak. Dan Tuhan, kami juga mau bawa jemaat yang ada Tuhan, yang sakit Bapak Engkau sembuhkan Tuhan, yang sedang
susah Tuhan, Kau bantu Tuhan, Kau hiburkan Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Australia dan Indonesia Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Bapa pemulihan terjadi Tuhan. Setiap COVID yang ada Tuhan, Engkau yang lawat Bapa setiap gereja yang ada setiap bangsa yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin yang ada Tuhan, yang sudah diterima Tuhan oleh setiap orang Tuhan, boleh bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan maksimal Tuhan, dan pemulihan negara Bapa boleh terjadi Tuhan. Setiap pemimpin yang ada Tuhan, dengan jajarannya yang ada Tuhan, Engkau juga Bapa yang berkati Tuhan, biar Bapa setiap keputusan yang diambil Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan, dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa Bapa setiap doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami terus berdoa dan didantinya mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam kesempatan kali ini. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan, untuk berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan pesan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu juga yang kami bicara Tuhan, sehingga semua benih firman yang ditaburkan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, biarlah bukan hamba lagi berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu mengurapi tubuh, jiwa, roh, mulut, dan bibir hamba ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Sore hari ini masih tema kita di bulan Oktober ini ialah kita sebagai sumber kebenaran tertinggi bagi orang-orang yang percaya. Nah, sore hari ini judul khotbah saya ialah masih berkaitan dengan tema itu, yaitu judul khotbah saya ialah roh pendusta dan nabi-nabi palsu. Nah, saudara, jadi saya rasa apa yang terjadi dalam dunia sekarang ini itu tidak dapat dilepaskan dari drama di balik dunia roh, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Raja Israel, Raja Ahab, yang terjadi dalam kisah di 1 Raja-Raja 22. Jadi kisah ini ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan 28. Jadi saya nggak akan bacakan karena terlalu panjang, jadi nanti saudara bisa baca sendiri di rumah, dan saya akan mengulas secara garis besar cerita ini. Nah, pada saat itu Raja Israel tuh sedang mempersiapkan peperangan melawan Ramoth Gilead dengan mengajak Raja Yosafat dari kerajaan Yehuda, yaitu sebagai mitra koalisinya. Jadi kan pada saat itu kan kerajaan Israel itu terbagi dua. Jadi ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dan pada zaman itu Ahab lah yang menjadi raja Israel dan Yosafat lah yang menjadi raja Yehuda. Nah, pada zaman itu kedua kerajaan ini lagi akur nih ceritanya nih, dan mereka tuh berkoalisi untuk melawan Ramoth dan Gilead. Nah, Yosafat adalah raja yang lebih baik lah, rohaninya itu lebih baik jika dibandingkan rohaninya Raja Ahab gitu. Karena apa? Mungkin ya pada saat itu Raja Ahab tuh kan istrinya Isabel, ya itu mungkin terpengaruh sama istrinya. Istrinya kan bukan main ya, sadis gitu loh. Nah, yang memang sangat karena urusan perang itu adalah urusan yang sangat penting sekali gitu loh. Dan Raja Yosafat juga mempunyai kerohanian yang lebih baik lah dari Raja Ahab. Jadi Yosafat mengusulkan agar ditanyakan dahulu tuh apa. Jadi Yosafat mengusulkan agar sebelum maju berperang bertanya dulu nih sama Tuhan gitu loh. Gimana nih? Boleh kan nih kita untuk menyerang Ramoth dan Gilead? Nah, akhirnya kemudian Ahab langsung menyetujui itu. Oke, kita tanya dulu. Nah, waktu itu dia langsung mengumpulkan 400 nabi-nabinya. Tapi pada saat itu tuh bukan nabi-nabinya Tuhan, tapi nabi palsu. Jadi karena nabi-nabinya bikinan si Raja Ahab. Nah, mereka tuh semua jadi dikumpulkanlah 400 nabi palsu itu oleh Ahab. Dan mereka lucunya secara aklamasi itu menjawab dengan positif, yang mendorong tuh Raja Ahab tuh untuk
segera pergi berperang. Jadi 400 nabi itu dengan kompaknya bernubuat, majulah. Jadi kalau nggak apa-apa maju aja. Jadi nanti maju, Raja Ahab pasti akan menang. Singkatnya mereka ngomong kayak gitu. Nah, Yosafat tuh merasa ada yang kurang beres dengan jawaban dari kumpulan nabi-nabi yang saliran tersebut. Itu sebabnya dia tuh bertanya lagi, nggak ada lagi ini di sini seorang nabi Tuhan, masih ada gak sih di sini? Atau nggak ada lagi nih di sini seorang nabi Tuhan, dia bilang. Karena dia tahu itu bukannya nabi Tuhan, yang 400 itu tuh, yang 400 nabi itu bukannya nabi Tuhan. Nah, masih ada apa nggak sih seorang nabi Tuhan di sini? Supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuknya. Nah, di ayat 7. Nah, ayat 8-nya saya bacakan. Setelah itu meluncurlah jawaban Ahab. Nah, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu adalah Mika bin Dimla. Ternyata yang disukai oleh Raja Ahab adalah orang yang menyampaikan kata-kata atau nubuat baik dan menyejukkan, yang sesuai dan cocok dengan kehendak dan suasana hatinya. Nah, sebenarnya tuh pada saat itu, saudara, Raja Ahab sangat mungkin tahu bahwa nabi-nabinya juga berkata dusta. Dia mungkin tahu lah. Dan tidak keliru juga bila bahwa dikatakan bahwa ketua dari tim nabi-nabi palsu itu kan namanya kan Zedekia tuh ya, kalau nanti kalau saudara baca. Juga tahu bahwa Mika adalah nabi yang benar, yang selalu mengatakan kebenaran, dan mereka semua adalah palsu. Sebenarnya waktu itu juga masing-masing, kalau mau jujur, masing-masing tuh mereka tahu lah. Jadi Raja Ahab juga tahu bahwa tuh nabi-nabinya itu bukan nabi-nabi Tuhan gitu loh. Pasti yang dikatakannya itu bukannya firman Tuhan, bukannya pesan Tuhan. Dan ketua dari nabi-nabi itu juga yang namanya Zedekia juga tahu bahwa dia itu juga emang bukannya nabi-nabi yang benar gitu loh. Jadi sebenarnya nih mereka ini sedang bermain sandiwara sebetulnya, berpura-pura nggak tahu. Padahal sebenarnya mereka tahu mereka itu bukan menyampaikan pesan Tuhan. Nah, itulah sebabnya setelah Mika mengungkapkan yang benar, Zedekia ini menampar Nabi Mika sambil berkata, mana boleh Roh Tuhan pindah daripada aku untuk berbicara padamu. Itu ada di 1 Raja-Raja ya 22 yang ayat 24. Jadi ditamparlah tuh Nabi Mika oleh Zedekia tuh, ketua dari nabi-nabi palsu itu. Dan sambil berkata, mana boleh Roh Tuhan, dibilang, pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Nah, dalam konteks ini kita perlu memperhatikan ya, ada sebuah interpretasi yang menarik yang dibuat oleh David J. Zucker. Dia adalah seorang penulis buku. Ketika ia membandingkan Mika dan Nabi benar itu dengan 400 nabi-nabi palsu, dan terutama dengan ketua tim kampanyenya itu tuh, ketua timnya tuh, Zedekia. Nah, dalam tulisannya ya yang berjudul The Prophet Messiah in Kings and Chronicles, penekanan ada pada kata Roh Tuhan. Jadi kalau nanti saudara baca di ayat 24 tadi, itu mana boleh, si Zedekia itu berkata, mana boleh Roh Tuhan itu pindah daripada aku kepada kamu gitu loh. Nah, jadi dia itu menggunakan kata Roh Tuhan. Nah, waktu itu dijawab oleh Nabi Mika dengan perkataan seperti ini nih, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Jadi dijawab, tapi Nabi Mika bukan menggunakan kata Tuhan, menggunakan kata Tuhan. Jadi kalau dia selamat tuh pulang, berarti Nabi Mika bilang Tuhan tuh tidak berfirman. Nah, menggunakan kata berfirman, saudara. Nah, jadi ini ada perbandingan yang sangat kontras sekali nih di antara dua kata yang dipakai oleh dua orang ini gitu loh. Yang satu, Zedekia itu nabi palsu itu ketuanya pakai kata Roh Tuhan. Jadi maksudnya gini, Zedekia dan para nabi palsu itu suka memakai istilah roh gitu loh. Nah, untuk memakai istilah roh untuk menyeret
umat tuh memasuki wilayah atau suasana yang emosional, irasional, dan menyesatkan. Sebab wilayah roh ialah wilayah yang sangat subjektif dan sangat sulit untuk dideteksi. Nah, sebaliknya, Nabi Mika, nabi yang benar ini, nabi Tuhan ya, justru menegakkan firman Tuhan sebagai kebenaran yang objektif, rasional, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Nah, jadi pada zaman sekarang pun ya, saudara, kita harus berhati-hati terhadap kalangan tertentu nih yang sedikit-sedikit nih bicara tentang roh atau mengaku dipimpin oleh Roh Kudus. Lebih-lebih lagi kalau yang mengatakan itu hidupnya dan pelayanannya itu tidak beres atau tidak konsisten dengan kebenaran dan kekudusan. Jadi mesti hati-hati, saudara. Kalau di zaman sekarang ini banyak orang-orang tuh yang sedikit-sedikit bilang, pengajaran ini adalah pengajaran dari Roh Kudus, bawa-bawa nama Tuhan, tapi sebenarnya hidupnya sendiri juga kalau kita lihat hidupnya tuh nggak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Karena itu otoritas yang harus menjadi pegangan bagi umat Tuhan adalah firman Tuhan yang objektif, yang dapat diverifikasi. Itu loh. Jadi patokannya sekali lagi ya, saudara, bagi umat Tuhan tuh sebenarnya tuh patokannya tuh firman Tuhan, itu Alkitab itu sendiri. Karena itulah otoritasnya ada di situ, di firman Tuhan itu yang harus menjadi pegangan kita. Bukan berpatokan oleh pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan roh ini, roh itu, bahkan mengatasnamakan Roh Kudus, mengatasnamakan Roh Tuhan. Tapi kita jangan gampang-gampang percaya, saudara. Sekali lagi kita harus mengujinya lagi seperti firman Tuhan di minggu lalu yang saya bilang harus diuji, saudara. Harus ada konfirmasi, harus diuji. Amin, saudara. Dan jadi kita harus komit apapun harus kita tarik kembali ke Alkitab, saudara. Patokannya Alkitab, firman Tuhan. Bila disimpulkan nih ya dalam 1 Raja-Raja 22, Tuhan memang berniat menghukum Raja Ahab sih. Sebetulnya Tuhan memang berniat menghukum Raja Ahab karena dia itu tuh begitu jahat. Hatinya tuh udah benar-benar keras. Jadi Tuhan juga udah mau menghukum dia. Jadi ya Tuhan tuh kasih membiarkan sih Ahab memilih sendiri, memilih kecenderungan hatinya tuh untuk lebih berkiblat pada dusta. Dan satu lagi nih, Tuhan membiarkan tampilnya di balik layar suatu roh. Nah ini suatu roh yang tadi saya bilang, roh pendusta itu di ayat 21 tuh, saudara. Jadi yang secara elegan tuh bertransformasi dalam mulut semua nabi-nabi palsu itu, yang jumlahnya 400 orang. Perhatikan, saudara, satu roh dusta itu bisa menyebarkan hoaks melalui ratusan orang sekaligus. Dan dimana pada waktu itu tuh belum ada teknologi penggandaan yang canggih seperti masa kini. Jadi belum ada wifi, belum ada WhatsApp, belum ada tapi yang hebatnya tuh satu roh itu bisa langsung tuh di copy paste tuh oleh 400 nabi-nabi palsu itu. Bayangin, kalau masa kini tuh berarti pengajaran yang sesat itu tuh akan lebih cepat lagi, saudara, berkembang. Dulu aja di tahun 850 sebelum Masehi, di zamannya Raja Ahab, dengan satu roh dusta itu tuh dalam waktu sekejap 400 nabi itu langsung ngikut semua, langsung mengcopy paste semua nubuatnya. Hebat, luar biasa. Gimana kalau zaman sekarang ini, saudara? Waduh, bayangin gimana tuh kesesatan itu tuh bener-bener akan cepat sekali menyebar. Nah, tujuannya adalah supaya, itu tadi, jadi Tuhan tuh sengaja, karena Ahab itu udah hatinya tuh udah bener-bener keras ya, Tuhan sengaja biarin dah nih, kata Tuhan, ya udah biarin, gue mau hukum dia, jadi biar dia jatuh sendiri atas pilihannya sendiri tuh. Jadi Tuhan kasih tuh, Tuhan izinkan tuh roh dusta itu tuh untuk menguasai 400 nabi-nabi palsu itu. Nah, tujuannya ya itu agar Ahab itu percaya dengan nubuatan nabi-nabi itu, agar dia pergi berperang dan agar dia kalah dan terbunuh. Nah, itulah penghukuman Tuhan. Nah, di tengah kehidupan yang serba sulit di zaman pandemi sekarang ini ya, saya rasa sih cukup banyak orang yang ingin mengetahui tentang masa depannya, tentang akhir zaman. Benar ya, saudara? Di masa pandemi ini kita pengen tahu nih, kapan nih pandemi ini akan berakhir nih, masa depan kita gimana nih.
Dan orang-orang bilang, wah kita ini udah hidup di akhir zaman. Bener ya saudara, banyak yang pengen tahu ya. Tapi sayang sekali nih, nggak banyak yang sungguh-sungguh mencarinya tuh lewat Alkitab. Nggak banyak orang-orang tuh yang mencarinya tuh dengan mempelajari firman Tuhan. Nah, ada orang yang mencari jawaban dan keyakinan pada pengalaman dari tokoh atau orang-orang pintar lainnya. Seperti yang tadi saya katakan, untuk pergi ke orang-orang pintar. Dan mereka tidak menyelidiki firman Tuhan. Nah, kalaupun ada nih yang menyelidiki firman Tuhan untuk mencari tuntunan tentang masa depan atau akhir zaman, misalnya ada pun nih saudara, mereka menafsirkannya tuh sedemikian rupa sehingga tafsiran yang dihasilkan adalah tafsiran yang nggak benar. Jadi misalnya ada orang nih masih dia berpatokan sama firman Tuhan, sama Alkitab, tapi mereka akan menafsirkannya itu tuh dengan tafsiran yang mereka mau, sesuai dengan kemauan mereka, bukan tafsiran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan etika-etika yang ada dalam Alkitab. Sayang sekali ya saudara. Jadi di zaman sekarang ini sangat susah saudara untuk mencari itu orang-orang yang masih benar-benar berpegang pada firman Tuhan. Karena satu yang minggu kemarin saya bilang, mungkin mereka terkecoh, jadi nggak sengaja menjadi pemberontak karena nggak tahu, karena ketidaktahuan. Nah, seorang percaya, apalagi seorang hamba Tuhan, itu harus memiliki suatu perasaan bahwa ada yang salah nih ketika berhadapan dengan roh yang menyesatkan atau pengajar-pengajaran sesat. Jadi kita nih orang-orang percaya nih, atau terlebih hamba-hamba Tuhan, itu harus memiliki kepekaan yang lebih saudara. Kalau kita sedang menghadapi suatu pengajaran-pengajaran atau lagi menghadapi seseorang dengan ajaran-ajarannya itu yang udah mulai nyeleneh, kita nih harus punya, kita nih sebagai anak Tuhan ya, kita nih harus punya sense untuk mulai ngerasain nih, wah ada something wrong nih gitu loh. Bukan ngejudge ya saudara, tapi balik lagi itu adalah kepekaan. Nah, harus setiap kita harus punya itu. Kalau enggak kita akan gampang disesatkan. Kalau kita udah punya, wah ini kira-kira, wah ini ada yang something wrong nih, ada sense kita jalan nih, ada yang nggak benar. Balik lagi saudara, balik lagi kemana? Ke firman Tuhan. Diuji lagi, bener gak nih ajaran-ajarannya? Bener gak nih pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang tersebut? Nah, Firman adalah alat untuk mendeteksi segala kepalsuan, termasuk pekerjaan-pekerjaan atau pengajar atau pendeta palsu. Jadi sekali lagi saudara, balik lagi ke firman Allah, ke firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang bisa mendeteksi. Nah, sekarang kuncinya apa sih saudara? Ya, kuncinya saudara harus benar-benar mengerti dan tahu, menguasai ini firman Tuhan. Kalau enggak, nanti saudara akan bingung sendiri. Karena firman Tuhan ini adalah sebagai standar. Kalau saudara nggak pernah merenungkan firman, nggak pernah baca Alkitab, gimana saudara mau mengerti? Gimana saudara mau tahu? Nanti ada orang bilang pengajaran begini. Terus pertama saudara udah punya sense-nya nih, wah kayaknya nggak benar. Tapi karena saudara nggak benar-benar mengerti dan menguasai firman, akhirnya saudara nanti bisa jadi bingung, berbalik sendiri, terombang-ambing. Maka dari itu penting bagi semua orang percaya, bagi semua anak-anak Tuhan itu untuk benar-benar mengerti dan menguasai firman Tuhan. Caranya gimana? Ya sering-seringlah untuk baca Alkitab saudara. Alkitab itu jangan dibaca ya kalau lagi kita perlu, tapi setiap hari baca saudara, reguler tuh, berurut. Ya mungkin pada saat kita baca kita nggak mengerti, tapi kita minta Roh Kudus, sebelum kita baca kita berdoa biar Roh Kudus tuh bisa berbicara, sehingga tahu-tahu tuh waktu saudara baca tuh, oh iya ini ayat ini nih artinya begini. Roh Kudus bisa kasih saudara hikmat. Amin. Nah, ajaran sesat atau teologi sumbang tuh ada dalam gereja dan semakin menjamur di zaman ini saudara.
Tuhan Yesus dan para rasul tuh udah berkali-kali mengingatkan mengenai hal ini jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ada di Matius 24 ayat 4 sampai 5 nih ayat ini saya bacakan ya. Jadi Tuhan Yesus tuh dan para rasul tuh sudah jauh-jauh hari sebelumnya dulu tuh udah berbicara mengenai hal ini nih, mengenai roh dusta dan nabi-nabi palsu. Jadi nggak usah heran saudara kalau sekarang nih ya ini digenapi, sekarang nih udah banyak. Saya akan bacakan Matius 24 ayat 4 sampai dengan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Juga di Matius 24 ayat 23 sampai dengan 25, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Bayangin saudara, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu juga akan bermunculan dengan menggunakan tanda-tanda mujizat. Ngeri ini saudara. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, jadi saudara, zaman sekarang ini kalau kita nggak benar-benar mengerti firman Tuhan, wah celaka saudara, sekali lagi saya bilang. Itu nabi-nabi palsu juga bisa kok bikin mujizat. Makanya sekali lagi saudara, sekarang ini yang sulit ini tuh membedakan bukan yang nggak mirip. Kalau yang udah ketahuan kan, kalau zaman dulu kan misalnya dukun-dukun nyantet segala macem, ya itu udah ketahuan saudara, gampang saudara bedainnya. Misalnya santet, sihir, dukun yang bentuk misalnya nih dukun yang udah tua, perutnya gendut gitu kan, terus nggak pakai baju, nah terus dia mengirim punya ilmu hitam, bisa bikin santet misalnya, yang bentuknya kan kita image-nya seperti itu ya. Nah itu kan udah jelas lah saudara, juga bisa bedain lah. Itu saudara juga pada pasti tahu itu bukan dari Tuhan. Tapi sekarang dikatakan tuh bukannya mirip lagi saudara, tapi sama, mereka tuh meniru benar-benar sama, sangat mirip. Mungkin ya penampilannya seperti hamba-hamba Tuhan, keren, ganteng, klimis, ganteng, keren. Kalau yang perempuan mungkin cantik, bodinya perfect, mukanya perfect, ajarannya juga, omongannya enak gitu loh. Bisa mujizat juga lagi saudara. Ayo, saudara bisa bedain gak? Satu-satunya cara yang saya bilang tadi bedain untuk mendeteksinya itu menggunakan firman Tuhan. Ditelaah lagi saudara, ajarannya itu bener gak? Ada yang menyimpang gak dari firman Tuhan? Nah, pengajar atau pendeta palsu akan mengklaim bahwa mereka tuh berbicara mewakili Tuhan. Nah, tapi klaim yang diucapkan saja tidak cukup, karena hal itu harus dibuktikan apakah mereka hidup dan melayani selaras dengan ajaran firman Allah. Nah, jikalau mereka mendistorsikan kebenaran tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan, karunia roh, Alkitab, dan lain-lain, pengajaran mereka harus ditolak. Tahu ya maksudnya mendistorsikan, membenturkan gitu loh. Nah, karena itu jangan terlalu cepat percaya begitu saja kepada pengajar-pengajar atau pendeta hanya dengan melihat kepandaiannya berbicara, melihat karisma kepribadiannya, atau otoritas penguasaan materi yang disampaikannya. Jangan mudah terkecoh apabila ada pendeta yang berpenampilan menarik, sopan, lembut, dan nampaknya sering dikit-dikit mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat rohani gitu. Bahkan banyak pendeta yang bisa mengadakan mujizat saudara. Jadi singkatnya, penampilan akhirnya itu bukan menjadi ukuran atau satu-satunya untuk menilai seorang, karena bisa saja orang bertujuan menipu, ya menyamar seperti itu. Cross check dengan Alkitab nih, apakah pengajarannya ada yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi telitilah apakah mereka tuh meninggikan Kristus dan tunduk kepada firman-Nya apa enggak, itu kuncinya. Jadi kuncinya saudara, apakah tuh mereka meninggikan Tuhan Yesus apa enggak, dan tunduk
ajarannya itu tunduk pada firman Tuhan, nggak bertentangan. Perhatikan, apakah hidup mereka sehari-hari selaras dengan moralitas dan keluhuran firman Allah. Perhatikan juga kehidupannya, saudara. Nah, jadi sekali lagi ya, balik lagi saudara, balik lagi ke Alkitab, ke firman Allah. Semuanya itu ada di firman Allah, ada di Alkitab kita ini loh. Makanya kita harus benar-benar merenungkannya itu loh. Kita harus benar-benar itu menguasai firman Allah itu dalam arti ya sering-sering dibaca dan direnungkan, sehingga semua ayat-ayatnya itu tuh menjadi hidup dalam kehidupan kita, dan kita dapat tahu, kita dapat mempunyai kepekaan kalau ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Oke saudara, jadi firman Tuhan pada sore hari ini pesannya singkat sih saudara. Di zaman akhir ini akan banyak roh-roh dusta, nabi-nabi palsu yang akan bermunculan. Dan apa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 22 itu di zaman Raja Ahab di zaman tahun 850 sebelum Masehi, itu jangan saudara pikir udah nggak terjadi sekarang. Justru yang terjadi dulu itu sekarang ini sedang terjadi lagi, bahkan sudah banyak menjamur saudara. Di dalam gereja-gereja itu pengajaran-pengajaran yang nggak benar, pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi saya nggak menghakimi siapapun, saya nggak bilang si A, si B, si C sesat, enggak. Jangan salah ya saudara, tapi balik lagi, saudara yang akan bisa menilai sendiri apakah pengajaran-pengajaran itu tuh yang sudah dengar, nanti mungkin dari YouTube. Sekarang nih banyak banget ya saudara, gampang sekali lah saudara buka YouTube, itu sudah di 1001 macam hamba-hamba Tuhan, 1001 macam khotbah, 1001 macam gereja saudara bisa temukan dengan berbagai ciri khasnya masing-masing, dengan berbagai karakternya masing-masing, dengan berbagai pengajarannya masing-masing. Jadi kalau saudara nggak benar-benar jeli, hati-hati saudara, saya pesan sekali lagi, zaman sekarang banyak nabi-nabi palsu yang sudah bermunculan. Oke. Intinya kita harus kembali lagi kemana tuh? Ke Alkitab. Amin saudara, jadikanlah ini Alkitab nih, firman Allah ini sebagai sumber kebenaran yang tertinggi, sebagai kita nih anak-anak Tuhan nih, patokannya yaitu Alkitab. Amin. Firman Tuhan sore hari ini sampai di sini, dan saya berharap semoga dapat menjadi berkat buat saudara, dapat menjadi bekal buat saudara dalam menghadapi banyaknya pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini, yang dimana kita sudah hidup di zaman yang benar-benar akhir gitu loh. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Sore ini saya akan selesai, mari kita akan berdoa. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian lagi Tuhan, yang lebih dalam lagi di hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Ya, biarlah Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk di situasi sekarang ini, di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu agar mereka dapat tetap kuat, tetap sehat, tetap terjaga semua, terlindungi dilindungi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan, untuk setiap tantangan, untuk setiap struggle Tuhan. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar, Engkau berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih, dan mari kita akan selesai. Sekaligus saya akan tutup kebaktian ini. Mari kita akan berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita.
Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau hidup bagimu, hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu, hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu, hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan iman.